Coba gue tanya dulu, lu udah pernah download aplikasi investasi, udah pernah beli reksadana meskipun cuma 10.000, 50.000 atau 100.000 sebulan. Dan setiap kali lu ngelakuin itu, lu ngerasa udah lebih baik dari orang-orang di sekitar lu yang masih belanja kopi susu tiap hari? Kalau iya, gue mau jujur sama lu hari ini. Bukan untuk ngejudge, bukan untuk bikin lu nyerah. Tapi karena ada satu hal yang selama ini enggak pernah ada yang bilang ke lu dengan jujur. Dan justru karena enggak ada yang bilang, lu bisa terus terjebak dalam ilusi yang terasa seperti kemajuan. Padahal sebenarnya lu jalan di tempat. Ilusi itu namanya investasi kecil-kecilan sebagai solusi finansial. Dan ini bukan salah lu sepenuhnya. Ini adalah narasi yang udah dijual ke kelas menengah bawah Indonesia selama bertahun-tahun. Narasi yang bilang, mulai aja dulu meskipun kecil. Yang penting konsisten. Dari 10.000 bisa jadi jutaan. Kalimat itu nggak salah secara teknis, tapi kalau cuma sampai di situ tanpa konteks yang jujur itu berbahaya. Karena yang terjadi adalah jutaan anak muda Indonesia merasa udah berinvestasi, merasa udah lebih finansial literate dari rata-rata, tapi kondisi hidupnya nggak berubah secara signifikan bahkan setelah bertahun-tahun. Dan kalau lu terus dibiarkan dalam ilusi ini, 5 tahun lagi lu masih akan buka aplikasi yang sama, lihat angka yang sama dan bertanya-tanya kenapa hidup lu nggak berasa berubah. Makanya di video ini gue akan bongkar 3 jebakan besar di balik narasi investasi receh yang selama ini lu telan mentah-mentah. Dan yang lebih penting, gue kasih lu gambaran nyata tentang apa yang sebenarnya harus lu lakukan. Bukan buat bikin lu hopeless, tapi biar lu bisa mulai bergerak ke arah yang benar. Yuk, langsung masuk. Pertama, gue mau lu ngerti dulu satu konsep yang namanya purchasing power atau daya beli uang. Ini bukan istilah yang susah. Simpelnya gini, uang 100.000 yang lu pegang sekarang nilainya nggak sama dengan 100.000 10 tahun yang lalu. Dan 10 tahun dari sekarang, 100.000 itu nilainya juga nggak akan sama. Kenapa? Karena ada yang namanya inflasi. Di Indonesia, rata-rata inflasi tahunan ada di kisaran 3-5%. Artinya, setiap tahun harga barang dan jasa naik rata-rata segitu. Dan uang yang lu simpan, kalau enggak tumbuh lebih cepat dari inflasi, sebenarnya nilainya turun. Nah, sekarang gue minta lu hitung bareng gue. Kalau lu nabung di reksadana pasar uang yang sering direkomendasikan buat pemula, return rata-ratanya ada di kisaran 4-6% per tahun. Kedengarannya oke kan? Tapi tunggu dulu. Setelah dipotong pajak dan dikurangi inflasi, return real lu bisa jadi nyaris nol. Bahkan kadang negatif di tahun-tahun tertentu. Artinya apa? Uang 50.000 yang lu investasikan bulan ini 10 tahun lagi, daya belinya hampir sama atau bahkan lebih rendah dari sekarang. Ini bukan berarti reksadana pasar uang itu jelek. Ini alat yang bagus untuk dana darurat, untuk simpanan jangka pendek. Tapi kalau lu mengira ini adalah kendaraan untuk membangun kekayaan jangka panjang, di situ letak kesalahan berpikirnya. Dan ini jebakan pertama, lu investasi di instrumen yang salah untuk tujuan yang lu punya. Banyak orang mulai invest di reksadana pasar uang karena itu yang paling sering diiklankan di aplikasi, paling aman, paling enggak bikin deg-degan. Tapi aman di sini artinya enggak naik drastis tapi juga enggak tumbuh signifikan. Kalau tujuan lu adalah bebas finansial atau punya aset yang nilainya tumbuh jauh melampaui inflasi, lu butuh instrumen yang berbeda. Reksadana saham, index fund, atau bahkan belajar langsung ke pasar saham itu punya potensi return 10-15% per tahun dalam jangka panjang. Tapi ya risikonya juga beda dan disinilah masalah berikutnya muncul. Jebakan kedua, lu belum siap untuk instrumen yang lebih agresif. Bukan karena lu bodoh, tapi karena fondasinya belum ada. Gue mau ngomongin sesuatu yang jarang dibahas di konten finansial Indonesia. Sebelum lu invest, ada satu pertanyaan fundamental yang harus lu jawab. Berapa persen dari penghasilan lu yang bisa lu investasikan setiap bulan? Kalau jawabannya 50.000 dari gaji 3 juta, itu sekitar 1,6%. Dan ini bukan angka yang bisa bikin hidup lu berubah, berapapun return investasinya. Ada formula klasik dalam literasi keuangan yang disebut aturan 50-30-20. Intinya, 50% penghasilan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Dari gaji 3 juta, 20%-nya adalah 600.000 per bulan. Sekarang gue tanya, apakah lu bisa achieve itu? Kalau enggak bisa, kenapa? Karena di situ sebenarnya masalah utamanya. Banyak orang langsung loncat ke step investasi tanpa beneran beresin dulu masalah cash flow-nya. Pengeluaran membengkak, hutang konsumtif menumpuk, nggak ada sistem budgeting yang jelas, tapi aplikasi investasinya udah ada di home screen HP. Itu kayak mau lari maraton tapi kaki lu masih luka.
Lu pakai sepatu lari terbaik pun lu enggak akan kemana-mana. Nah, dan ini yang bikin narasi mulai dari yang kecil jadi misleading kalau enggak dilengkapi konteks. Mulai dari yang kecil itu bagus untuk membangun kebiasaan psikologis supaya lu terbiasa menyisihkan sebelum menghabiskan. Tapi itu bukan solusi finansial, itu latihan mental. Solusi finansial yang sesungguhnya dimulai dari lu harus menaikkan jumlah yang bisa lu investasikan. Dan itu berarti lu harus menaikkan penghasilan atau memangkas pengeluaran atau keduanya. Makanya sebelum mikirin return investasi, ada pekerjaan rumah yang lebih fundamental yang harus lu selesaikan dulu. Jebakan ketiga, dan ini yang paling bikin gua gelisah, ilusi bahwa investasi receh bisa menggantikan keputusan finansial besar. Gua minta lu bayangin dua orang. Orang pertama, tiap bulan invest 50.000 di reksadana, konsisten selama 10 tahun. Return rata-rata 12% per tahun. Hasilnya sekitar 11 juta lebih. Angka yang kelihatan lumayan kalau dipikir cuma dari 50.000 sebulan. Orang kedua, nggak rajin-rajin amat invest. Tapi dia fokus upgrade skill selama 2 tahun pertama, gajinya naik dari 3 juta jadi 6 juta. Lalu dari gaji 6 juta itu dia invest 1 juta sebulan. Dengan return yang sama, 10 tahun kemudian dia punya aset lebih dari 230 juta. Selisihnya lebih dari 20 kali lipat. Ini bukan soal siapa yang lebih disiplin atau lebih pinter. Ini soal lever mana yang lu dorong. Dan ini adalah kebenaran yang pahit tapi penting. Di kondisi penghasilan UMR atau sedikit di atasnya, lever terbesar buat membangun kekayaan bukan ada di pilihan instrumen investasi lu. Lever terbesarnya ada di penghasilan lu itu sendiri. Investasi 50.000 sebulan nggak akan menutup gap antara gaji lu sekarang dengan gaya hidup yang lu inginkan 10 tahun ke depan. Tapi kalau penghasilan lu naik 2 kali lipat dan lu invest porsi yang sama secara persentase, perbedaannya bisa dramatis. Nah, dan disinilah banyak konten finansial berhenti. Mereka kasih lu kalkulator compound interest yang kelihatan ajaib, tapi nggak pernah ngomongin dengan jujur bahwa angka awal, jumlah yang lu invest adalah variabel yang paling menentukan. Makanya gue mau bilang ini dengan jelas. Investasi itu penting, tapi bukan prioritas pertama kalau penghasilan lu masih terlalu kecil untuk menggerakkan angkanya secara signifikan. Lalu apa yang harusnya lu lakukan sekarang? Gue nggak bilang berhenti invest. Gue bilang, ubah urutan prioritasnya. Langkah pertama, beresin dulu cash flow lu. Sebelum mikirin invest, lu harus tahu uang lu pergi kemana. Bukan kira-kira, tapi beneran tahu. Catat semua pengeluaran selama 1 bulan. Kategorikan. Lihat mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, mana yang bisa dipangkas. Kalau lu nggak pernah lakuin ini, lu nggak punya data. Dan keputusan finansial tanpa data itu sama aja kayak nyetir malam-malam tanpa lampu. Tujuannya bukan pelit, tujuannya adalah memaksimalkan selisih antara pemasukan dan pengeluaran. Karena selisih itulah yang bisa lu kerahkan untuk bergerak maju. Langkah kedua, bangun dana darurat dulu sebelum invest agresif. Dana darurat itu bukan investasi, ini adalah fondasi. Idealnya 3-6 kali pengeluaran bulanan lu disimpan di tempat yang liquid. Bisa reksadana pasar uang, bisa tabungan biasa. Kenapa ini penting? Karena tanpa dana darurat, saat darurat datang dan darurat itu pasti datang, lu akan terpaksa mencairkan investasi lu seringkali di saat yang paling buruk, saat harga lagi turun. Dan siklus itu akan terus menghalangi lu untuk benar-benar membangun aset jangka panjang. Langkah ketiga, dan ini yang paling krusial, investasikan waktu dan energi lu untuk menaikkan penghasilan. Ini bisa berarti banyak hal. Upgrade skill yang marketable, bangun side hustle, negosiasi gaji, cari peluang kerja dengan kompensasi lebih baik, pelajari cara monetisasi keahlian yang udah lu punya. Serius, satu keputusan karier yang tepat, pindah kerja dengan kenaikan gaji 50% atau berhasil dapat klien freelance pertama yang bayar lumayan, bisa mengubah trajektori finansial lu lebih drastis dari 5 tahun invest 50.000 sebulan. Dan setelah penghasilan lu naik, baru lu invest porsi yang lebih besar ke instrumen yang lebih sesuai dengan tujuan dan horizon waktu lu. Langkah keempat, baru serius belajar investasi, bukan cuma download aplikasinya. Belajar bedain reksadana pasar uang, reksadana saham, index fund, saham individual. Pahami risikonya masing-masing. Pahami time horizon yang cocok untuk tiap instrumen. Pahami bahwa investasi jangka panjang itu harus tahan banting. Lu harus siap lihat portofolio lu turun 30% di satu titik dan enggak panik. Karena kalau lu panik dan jual di saat turun, itu bukan investasi. Itu judi yang lu kalah. Gue mau tutup dengan satu hal. Gue paham bahwa narasi mulai dari yang kecil itu terasa menyemangati.
dan ada kebaikan di dalamnya. Dia ngajarin lu untuk disiplin, untuk nggak nunggu kondisi sempurna sebelum mulai bergerak. Itu bagus. Tapi kebaikan itu bisa jadi jebakan kalau lu berhenti di sana. Kalau lu puas dengan perasaan sudah berinvestasi tanpa pernah beneran mengaudit apakah yang lu lakukan itu akan membawa lu ke tujuan yang lu inginkan. Self-awareness finansial itu bukan soal tahu nama-nama instrumen investasi. Ini soal lu bisa jujur ke diri sendiri. Apa yang beneran menghalangi gue dari kondisi finansial yang lebih baik? Dan apa yang bisa gue ubah mulai hari ini? Kalau jawaban lu adalah gue harus naikin penghasilan gue dulu, itu bukan kekalahan. Itu kesadaran yang lebih berharga dari 1000 konten finansial yang cuma jual mimpi tanpa konteks. Jangan jadiin video ini bahan masturbasi mental aja. Ambil satu langkah konkret hari ini. Bisa mulai dari catat pengeluaran lu selama seminggu ini. Bisa mulai dari cari tahu satu skill yang paling realistis untuk lu tingkatkan dalam 6 bulan ke depan. Bisa mulai dari hitung beneran, berapa yang bisa lu sisihkan kalau lu beneran serius soal ini. Kalau video ini ngena buat lu, komen di bawah, gue pengen tahu bagian mana yang paling bikin lu mikir. Dan kalau lu mau, gue bahas lebih dalam soal cara naikin penghasilan atau cara pilih instrumen investasi yang sesuai kondisi lu, bilang aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan semangat.